Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tahu infonya bagaimana Inter memenangkan Scudetto dan akan berganti pemilik. Dan memang belum ada resminya bahwa Oktri akan mengambil alih Inter dari Suning karena Suning gagal bayar. Aduh, gila men, gua merinding banget ya. Bagaimanapun kita harus berterima kasih kepada Suning dan Steven Zhang. Bayangkan 8 tahun di Inter memenangkan 2 trofi Scudetto, 3 Supercoppa, 2 Coppa Italia, masuk final Liga Champions dan Liga Eropa, dan peringkat Inter dari 47 sekarang menjadi 7. Ini luar biasa. Bagaimana dedikasi dia, bagaimana dia membentuk Inter, bagaimana dia memperkokoh Inter, walaupun akhirnya Inter akan lepas dari Suning. Kita, kalau gua kasih, terima kasih untuk Suning, terima kasih untuk Steven Zhang yang telah membangun Inter. Walaupun keterbatasan dana, bagaimana dana transfer, ya kita semua-sama sudah tahu. Tapi menurut gua, kita harus berterima kasih ke Steven Zhang. Ya mungkin dulu ada yang pengen Inter segera dijual, Suning segera menjual. Sekarang terwujudlah doa yang mendoakannya. Kalau gua kemarin masih berharap si Steven Zhang dan Suning masih ada di Inter. Kemarin juga Opa Marotta sudah keluar dari kantor pusat Inter. Bagaimana pengambil alihan Oktri akan terjadi karena batas waktu 21 Mei kemarin ternyata tidak ada dana transfer yang masuk ke Oktri. Dan bagaimanapun seperti gua bilang tadi, gua jujur sedih ya. Suning yang begitu memperjuangkan Inter. Bayangkan 8 musim di Inter, kita selalu lolos ke Liga Champions dan memenangkan trofi-trofi. Ini pencapaian yang extraordinary menurut gua buat Suning. Luar biasa. Dan bagaimana dia mendatangkan terakhir pelatih Inzaghi, bagaimana mendatangkan pemain-pemain ini, sekali lagi salut. Gua hanya mau berbicara itu, sahabat Bob ya. Nggak ada lagi kata-kata yang gua harus ucapkan. Ya nggak tahu sahabat Bob, silakan komen. Apakah senang dengan Inter diambil alih oleh Oktri atau senang kepergian Steven Zhang dan Suning? Ya, beda-beda pendapat, silakan aja sahabat Bob, silakan komen ya. Kita benar-benar gimana ya? Tapi life must go on. Inter harus terus berjalan, kita terus harus move on. Pasti itu yang harus kita lakukan. Jadi ya kemarin Opa ya bagaimanapun ya kemarin banyak isu, wah bakal Opa Marotta nih yang bakal jadi presiden karena Steven Zhang sudah tidak akan menjadi presiden. Karena otomatis ya karena sahamnya 96% sahabat Bob diambil oleh Oktri ya. Jadi itu adalah perjanjian selama 3 tahun. Nah, tetapi apa yang dibilang oleh Oktri ya, kesinambungan manajemen senior, hadiah perpisahan dari Suning untuk Inter. Kekhawatiran Oktri akan mengubah situasi Inter secara radikal telah hilang sejak awal. Dana yang bermarkas di Amerika, dan ini adalah sejarah pertama buat Inter. Kepemilikan Inter adalah orang Amerika. Artinya Oktri akan mempertahankan BP Marotta sebagai CEO, bekerja bersama pria 67 tahun sebagai direktur olahraga. Ausilio dan Bacin juga akan terus ada di Inter. Dan Suninglah yang membangun struktur di balik layar ini. Jadi ya, memang biasanya kalau satu manajemen masuk ke satu perusahaan, mereka pasti pengen membawa budayanya mereka. Tetapi melihat pertumbuhan Inter, dan harusnya Oktri benar-benar berterima kasih kepada Suning yang sudah membangun fondasi yang kuat, karakter yang kuat, baik pelatih, baik pemain, semua manajerial ini luar biasa. Gila men, gue sedih, bener sedih gue sahabat Bob ya. Dan Suninglah yang bangun itu. Pemilik saat ini akan segera menjadi mantan. Telah menuai kesuksesan dari manajemen senior dalam bentuk trofi yang mereka menangkan di klub. Seperti yang gue bilang tadi ya. Namun struktur tersebut tidak akan runtuh begitu saja.
Begitu Suning pergi, sebaliknya adalah landasan yang kokoh, pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat untuk Inter berdiri tegak. Hal serupa terjadi pada Oktri yang bertanggung jawab dan bahkan mungkin dengan pemilik baru yang mengejar mereka. Jadi memang selain Oktri kan banyak yang akan membeli. Kita akan berbicara di belakang nanti. Yang jelas ya kita kehilangan Suning, sahabat Bob, dan Suning hanya akan memulihkan sebagian dari investasi dari 800 juta di Inter Milan. Jadi walaupun Suning mengambil alih semua Inter, tetapi kalau seandainya nanti si Oktri menjual, itu masih ada jatah lah sekitar 50% untuk si Suning. Jadi mereka tidak akan pergi dengan tangan kosong. Nah makanya kenapa si Suning kemarin pengen menjual sekitar 1,2 supaya mereka balik modal gitu kan. Selama 8 tahun mereka berinvestasi di Inter di atas 1 miliar, sahabat Bob. Jadi bagaimanapun ya wajar lah seperti yang gua bilang, yang namanya orang usaha, yang namanya orang bisnis pasti pengen cuan. Ternyata dia sudah mengerjakan segala sesuatunya, jungkir balik untuk mempertahankan Inter, tetapi akhirnya kerja maksimal dia ternyata tidak bisa mendatangkan itu. Nah, ternyata dengan kasus dia di Cina kemarin, kasus hukum itu yang sebenarnya membuat Pimco akhirnya mundur. Oktri juga tidak memperpanjang masa pinjamannya, karena itu salah satu, sahabat Bob. Kalau kita supaya tahu, jadi bagaimanapun si Steven Zhang sudah mengusahakan dengan Suning, ternyata hasilnya seperti ini. Tapi ya tetap bagaimanapun kita tetap berterima kasih membuat Inter semakin kuat dan pondasi yang kuat, mempunyai karakter juara. Terus kemarin CEO Inter juga berbicara sulit untuk pensiun di 2027 jika terus begini. Ini adalah klub yang luar biasa. Memang saya pernah bilang bahwa setelah habis kontrak saya mungkin akan keluar dari Inter. Tetapi kalau berjalan seperti ini terus, kita bisa berubah. Jadi dia mencintai Inter dan terus kebayang, sahabat Bob. Makanya kemarin ada yang bilang, apakah nanti si presidennya BP Marotta? Ya sebenarnya kemarin dia udah jadi presiden sebenarnya sekarang. Dia banyak mengatur transfer, mengatur ini, mengatur itu, dan Steven Zhang tidak ada. Sebenarnya dialah yang di balik layar Inter. Peran besarnya Opa Marotta ya. Jadi dia nggak akan pensiun ya. Nah, sudah terus Inter, Forbes meyakinkan tidak ada kebangkrutan. Yang ada hanya perubahan perusahaan yang penting. Jadi Inter secara finansial tidak bangkrut, sahabat Bob, tidak ada yang bermasalah dengan itu. Jadi tenang aja. Jadi kalau memang akhirnya sekarang Inter akan diambil oleh Oktri, mungkin akan yang membeli, tetapi secara finansial Inter sehat, jadi nggak masalah. Jadi bukan bangkrut. Jadi buat tetangga-tetangga kita yang berisik, wah Inter akhirnya diambil sama debt collector katanya gitu kan. Tapi ya kita tahu bagaimanapun kekuatan Inter nih musim depan juga akan jauh lebih baik. Gue yakin Inter pasti akan semakin kuat dan Steven Zhang dan Suning pasti akan bangga telah meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Ini warisan menurut gue untuk Inter dan manajemennya, sahabat Bob. Itu sedikit kalau kita berbicara tentang Oktri dan Suning. Kalau kita berbicara itu nggak akan ada habisnya akan membicarakan tentang Suning, Oktri. Nah, sekarang kita refresh sedikit. Ternyata Inter Milan tidak akan membiarkan striker remaja mereka, Pio Esposito, dijual secara permanen. Dia bermain di Spezia dan dia juga ada bermain di di tim senior dan ternyata penampilannya juga luar biasa. Inter hanya akan menjual tapi bisa buyback atau meminjamkan ke Serie B lagi atau ke Serie A. Kita lihat aja nanti bagaimana nasibnya adik si Esposito ini ya. Ini juga bagus dan kita lihat aja bagaimana nanti, sahabat Bob. Terus nah yang paling menarik, walaupun ada bukan isu lagi, ternyata ini udah terjadi, Inter diambil alih oleh Oktri, ternyata Ausilio tetap bekerja ya. Dia adalah mengejar yang namanya remaja Slovakia ya, Slovenia. Ini berarti satu kampung dengan si mantan kapten kita Handanovic, itu adalah Topalovic. Ini pemain muda baru berusia baru 18 tahun, tetapi dia sudah bermain di tim senior ya. Ini dia. Inter sedang merencana transfer musim panas. Nah, ini dia. Inter Milan dalam pembicaraan untuk mendatangkan gelandang serang Slovenia adalah Topalovic ya. Ini masih muda dan dia juga harganya kurang lebih sekitar 500 euro aja, sahabat Bob. Jadi 500.000 ya.
dan ini kemungkinan Inter bisa mendapatkan dan banyak saingan-saingannya. Tapi kemarin gua baca ini salah satu juga referensi dari Zeko dan juga yang jelas dari Handanovic. Ini juga bisa nanti bermain di Primavera Inter atau mungkin bisa dimasukin juga ke tim senior oleh Inzaghi sebagai cadangan. Kita lihat aja nanti bagaimana. Yang jelas walaupun Inter terjual, tetap aja Inter tetap membuat langkah bursa transfer. Okti Capital berencana sebagai pemilik Inter tanpa penjualan api dan tanpa pengeluaran gila-gilaan. Jadi apa yang direncanakan Opa Marotta dengan manajemen sekarang kemarin itu tetap akan berjalan. Bahkan tidak akan ada yang namanya penjualan-penjualan besar seperti kemarin Thuram lah, Barella lah, Toro lah, itu tidak akan terjadi. Tapi tetap akan menjalankan rencana apa yang dijalankan oleh Opa. Tetap akan mendatangkan pemain ya seperti kemarin ada Bento, Bung Yorno, terus juga ada Gudmundsson. Siapa dari mereka yang apakah bisa didatangkan semua? Itu kembali lagi ke Oktri. Kita hanya tinggal menunggu resminya, sahabat Bob, resmi dari Zhang. Ini pas gua lagi bikin video ini kurang lebih sekitar jam 3 ya. Ini kita lagi menunggu live-nya, video konferensi persnya si Van Zhang kayaknya. Tapi yang jelas ini sudah resmi, tapi resminya belum. Maksudnya ini udah diambil alih Internya, sahabat Bob. Inter Milan juga berbicara tentang kaptennya. Saya ingin memenangkan Liga Champion, kata si Lautaro Martinez. Saya ingin memenangkan Liga Champion. Siklus ini harus terus berlanjut. CEO kami, Opa Marotta, benar dia mengatakan bahwa kami harus meningkatkan standar. Saya tidak ingin memilih antara tujuan yang berbeda. Tapi langkah selanjutnya adalah Liga Champion. Di Istanbul adalah mimpi yang terdekat dengan kami. Dan selama beberapa tahun terakhir, pertandingan yang ingin saya mainkan lagi adalah melawan Atletico. Tapi yang ada di Milan, katanya. Jadi jika kami memanfaatkan peluang yang kami miliki, ini akan berbeda semua. Dan mengenai perpanjangan kontrak, katanya hanya tinggal sedikit detail. Ya, kemarin ada isu, dia minta 12 juta, apa. Tapi yang kita tunggu aja lah. Karena Simone Inzaghi sudah fix, hanya tinggal resmi. Barella tinggal fix, tinggal resmi. Kita tunggu Martinez segera juga perpanjang kontrak, sahabat Bob. Ya, ini supaya kita tenang ya, sahabat Bob. Ternyata Inter serius loh mengejar Di Lorenzo ya, karena memang tuh si Dumfries ini kemungkinan memang tidak perpanjang kontrak karena minta 5 juta, Inter memberi 4 juta. Tapi kita nggak tahu apakah Oktri akan memberi atau tidak, kita lihat aja nanti. Yang jelas Di Lorenzo dalam incaran Inter, pernah di video gua bilang, tetapi agennya bilang, saya tidak ingin menjawab sampai kejuaraan berakhir. Ya, dia menghargai Di Lorenzo adalah pemain Napoli dan tetapi memang ada ketertarikan Inter. Wah, kalau Di Lorenzo datang ke Inter, kebayang ya. Dumfries pergi, ada Di Lorenzo, ada si Darmian ya, makin bagus. Di kiri ada Darmian, Di Marco, ada Augusto dan juga ada Buchanan. Jadi Inter pasti udah semakin kuat. Kita tunggulah apakah memang benar apa hadiah dari Oktri untuk Inter. Kita lihat nanti, sahabat Bob. Nah, ini dia. Zilacius, saya siap akuisisi Inter dari Oktri Capital ya. Ini yang orang pengusaha yang sangat mungkin kayak duitnya banyak ya. Nah, dan dia memang sangat getol mengejar Inter. Bahkan dia 2 kali mau beli Inter bersama Suning, tetapi Suning tetap tidak akan menjual. Nah, kalau memang Oktri menjual, dia akan mau beli. Mungkin sekitar 1M atau 1,2M. Kita lihatlah siapa yang menjadi pemilik, yang penting tetap menjalankan Inter dengan benar dan terus bertumbuh. Itu yang paling penting. Ya, sebenarnya yang paling mengecewakan gue adalah bagaimanapun, ya kalau kita berbicara, ini kan ada pemain terbaik nih, calon pemain terbaik di Italia ya. Ada kiper, ada siapa? Gregorio, kiper Juventus, dan ada kiper Atalanta. Tapi yang paling clean sheet-nya, yang paling banyak adalah Sommers, tidak masuk. Gila men, nih nggak tahulah bagaimana mereka melihat kategorinya. Kalau untuk back ada Bastoni perwakilan dari kita ya. Terus kalau untuk gelandang ada Hakan. Nah di depan kita benar-benar gacor, Thuram gacor, Lautaro gol yang paling banyak 24 gol tidak masuk kategori. Yang masuk Vlahovic ya cuma 16 gol. Si Leo juga masuk, Dybala juga masuk. Tapi ya sudahlah, yang penting adalah, itu tidak penting kalau menurut gua. Yang penting adalah Inter memenangkan Scudetto. Biarinlah mereka mau menjadi pemain terbaik. Tapi yang jelas, MPV kita diakui di luar negeri, dari Inggris, ya Hakan ternyata dipilih sebagai MPV terbaik, gelandang terbaik. Ini luar biasa. Selamat buat Hakan, semoga aja dia menjadi pemain terbaik di Italia untuk musim ini dan selanjutnya ya.
Terus juga dari Inggris ternyata bukan hanya Dumfries yang diincar oleh Aston Villa, ternyata Aslani juga diincar. Akankah Inter melepas Aslani? Kalau gue sih melihat kayaknya Aslani nggak dilepas ya, kecuali kalau Keprem Turam masuk ke Inter gitu loh. Ini bisa menjadi berdua dengan Akan gitu loh. Tapi Aslani bisa aja dipinjamkan ke Aston Villa atau gimana, kita lihat aja nanti. Yang jelas benar-benar kita akan melihat seperti apa pergerakan Inter. Ini sedikit ya, Zhang patut disambut dengan ucapan terima kasih. Dengan mempertimbangkan semua ini, namun sejak pendanaan dan seterusnya, dia telah mengelola Inter dengan uang Oktri, yang saat ini hanya akan meresmikan apa yang jelas-jelas merupakan niat awalnya. Nanti pasti akan ada perubahan manajemen, mungkin orang Oktri ditaruh di sana, yang jelas katanya ada 2 orang, tapi tetap yang sekarang dipegang oleh Opa. Kita nggak tahu nasibnya Javier Zanetti, akankah dia tetap menjadi wakil presiden, atau kita lihat nanti. Yang jelas, kita tetap happy dan mendukung Inter, ya. Ini Karesa, ya. Dumfries akan banyak diminati, dia juga berkembang di lini pertahanan, ya. Kalau gue sih dari awal Dumfries masuk ke Inter, gue nggak pernah bully. Banyak sekali pendukung-pendukung Inter yang suka ngebully. Oh, dia tuh back pass mulu, gitu kan. Ternyata selama 3 musim di Inter dia membuktikan diri, dan bagaimana dia bertahan juga udah semakin bagus, dan bagaimana menyerang kemarin. Kalau tanpa dia, kita akan kalah dari Lazio, sahabat Bob. Jadi ya kalau memang akhirnya dia dijual, kemungkinan ada Aston Villa, ada MU, tapi yang jelas peminatnya masih banyak ya. Dan kalau di Inggris bisa aja harga dia 50 juta aman-aman aja, tapi kalau di Italia nggak mungkin. Kita lihat bagaimana, apakah Dumfries akan bertahan atau dia tetap di Inter. Kita hanya berharap yang terbaik buat pemain-pemain Inter. Mantan pelatih Inter dan pernah menjuarai Liga Premier di Leicester City, Ranieri mengucapkan selamat tinggal. Dia akan pensiun dan dia sudah menyelamatkan Cagliari dari degradasi dan dia mundur. Ini paling bagus ya. Sebenarnya pelatih mundur itu di saat mereka lagi di atas ya. Contoh kayak Carlo Ancelotti, dia udah tua terus dia mengundurkan diri, bagus. Jangan mengundurkan diri, udah kalah, terpuruk timnya, baru dipecat, baru dia keluar gitu loh. Ya, kayak si tadi gua Pochettino ya, siapa pelatih Chelsea juga dipecat ya. Tuchel juga udah dipecat di akhir musim ini. Jadi ya gitulah, sama kayak nggak tahu nasibnya Pioli seperti apa. Yang jelas, sahabat Bob, tetap kita mendukung Inter. Kita akan tunggu secara resmi. Yang jelas, Inter sudah berubah yang namanya pemilik. Tapi tetap bagaimanapun, tetap kita akan mendukung Inter kita seperti apapun. Gila men, ya. Berarti nanti pertandingan Inter melawan Verona, Inter sudah berganti pemilik. Scudetto didapatkan, tetapi pemiliknya berganti. Kalau Napoli kemarin di Scudetto didapatkan, pelatihnya diganti. Semoga aja dengan pergantian pemilik Inter makin berjaya, baik di udara, di laut, dan di darat, sahabat Bob. Semoga sesuai harapan kita, sahabat Bob, tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.